Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Ya, siapa lagi kalau bukan channel Merang Daniel. Di video kali ini, saya akan persembahkan video, bagaimana proses pengambilan sagu dari batang pohon aren oleh suku Dayak Punan Bekatan, atau yang disebut dengan mahap. Oh ya guys, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe, agar kami lebih semangat lagi untuk menyajikan video-video menarik mengenai alam dan budaya yang ada di sekitar kita. Jangan lupa juga ya guys, klik belnya jika video ini bermanfaat, klik juga tombol like-nya jika teman-teman menyukai video ini, serta jangan lupa bagikan ke teman-teman. Oke guys, kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, terima kasih ya guys, selamat menonton. Dari sekian banyak suku Dayak yang hidup di Kalimantan, inilah salah satu suku Dayak yang masih memelihara adat istiadat dan tradisinya. Ya, siapa lagi kalau bukan suku Dayak Punan Bekatan? Suku Dayak Punan yang satu ini merupakan salah satu suku Dayak yang masih sangat kental dengan pola hidup orang-orang pada zaman dahulu. Suku yang hidup di penghujung Sungai Belayan ini, tepatnya di Desa Muara Tubo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, masih menjadikan sagu sebagai salah satu makanan khas mereka. Selain pohon rumbia, batang pohon aren pun bisa menghasilkan sagu. Untuk proses pengambilan sagu dari batang pohon rumbia atau aren disebut dengan sebutan mahap. Sebelum proses mahap, pohon rumbia atau aren ditebang, lalu dipotong kurang lebih setengah meter, kemudian dibersihkan agar saat pengambilan sagunya tetap dalam keadaan bersih. Setelah itu, batang pohon aren dibelah menjadi dua bagian. Kemudian, isi batang pohon aren tersebut dihancurkan menggunakan alat khusus yang terbuat dari kayu yang menyerupai cangkul, atau yang disebut baguk. Setelah isi batang pohon aren betul-betul hancur seperti serbuk, kemudian serbuk batang pohon aren atau dalam bahasa lokalnya disebut dengan penalu, dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari rotan yang disebut dengan sebutan iyut. Lalu, disiram dan diperas di atas sebuah tempat yang disebut tagon. Dan semua hasil perasan tersebut ditampung di dalam sebuah tempat penampungan yang disebut dengan toong. Lalu kemudian didiamkan beberapa waktu, hingga semua sari sagu tersebut mengendap ke dasar toong.
Merasa semua sari sagu betul-betul mengendap, lalu pinggiran toong dilipat secara perlahan-lahan guna memisahkan air dengan sagunya. Bukan cuma sampai di sini saja, setelah sagu dan air sudah dipisahkan, kemudian sagu yang masih dalam keadaan basah diperas lagi menggunakan kain untuk meminimalisirkan kadar air yang masih tersisa. Proses ini perlu kesabaran dan ketelitian, kalau salah-salah, sagunya bisa ikut larut bersama airnya. Proses selanjutnya, sagu bisa langsung dimasak, atau juga dikeringkan terlebih dahulu tergantung selera. Sagu biasanya dimasak dengan campuran daging dan lemak babi hutan, atau dimasak seperti membuat kue puding atau yang disebut linut. Jika Anda penasaran dengan tradisi suku Dayak yang satu ini, Anda bisa datang langsung ke Sungai Lunuk, yang penting selalu jaga sikap dan sopan santun.